Hal ini adalah kasus kehamilan pada sekitar 32 minggu yang cukup telat untuk diketahui bahwa janin ini memiliki kelainan genetika, cacat genetika, yaitu trisomi 18 atau Edwards syndrome. Dengan kecurigaan bahwa air ketubannya sangat berlebihan, pasien ini baru dirujuk untuk dicari apakah ada suatu penyebab pada sekitar minggu 32, jadi sudah sekitar 8 bulan kehamilan. Di sini kita melihat lambung yang terisi, menandakan bahwa proses menelan itu masih bisa dilakukan dengan baik. Juga terlihat kandung kencing yang terisi, artinya proses berkemih ini bisa dilakukan oleh bayi. Namun apa yang menyebabkan air ketuban ini menjadi berlebihan? Jadi biasanya ada suatu kondisi yang berkaitan dengan suatu sindrom cacat genetika. Maka kita berusaha untuk mencari apakah bayi yang sebelumnya dikatakan normal, tidak ada kelainan, ternyata mungkin membawa suatu kondisi yang kita tidak ketahui. Nah, di sini kita melihat profil wajah sepintas, bila kita tidak teliti terlihat normal, sebenarnya tidak. Perhatikan bagian dahi yang menonjol, bentuk wajah yang relatif normal, namun sebenarnya terlihat kelainan. Jadi cukup sulit untuk kita memastikan apabila kita tidak memahami kondisi yang kita temukan ini. Perhatikan bagian dagu yang terlihat, dagu ini masuk ke dalam, jadi ini istilahnya adalah micrognathia, di mana dagu bagian bawah rahang ini kecil. Dengan adanya tonjolan kulit, edema kutis pada bagian front head atau bagian dahi yang cukup tebal, jadi seolah-olah muka bayi ini bengkak, tembem, terisi cairan. Ini adalah edema pada kutis kulit. Jadi terlihat dagunya ini masuk ke dalam, dahunya menciut kecil. Ini yang kita namakan sebagai micrognathia. Nah, kemudian kita rekonstruksi kembali, perhatikan dagu bayi yang terlihat kecil ini. Struktur mata terlihat normal, jarak kedua mata juga tampak normal. Hidung ada tulang hidungnya, tapi dahi terlihat menonjol dengan proporsi wajah terlihat bundar, bulat. Jadi tidak seperti wajah-wajah bayi yang berkarakteristik normal. Kemudian perhatikan tangan ini seolah-olah mencakar, jadi istilahnya clenched fist pada jari-jari tangannya, tidak bisa membuka normal. Ini adalah tangan dengan khas neurological problem, artinya ada pasti masalah pada motorik di otaknya. Ini kita lihat telinga, gambaran telinga. Kembali kita slow motion kan untuk melihat ini adalah jari tangan yang kita makan clenched fist, jari-jari yang mencakar, tidak bisa membuka dengan normal. Sekali lagi kita amati profil wajah janin, bagian dahi yang menonjol, dagu yang kecil micrognathia, telinga yang melorot ke bawah jauh dari sudut mata bagian belakang ini. Jadi kalau kita tidak mengamati hati-hati, maka tanda-tanda marker yang ditunjukkan dari profil wajah saja ini sudah banyak terlihat kelainannya.
Jadi dagunya terlihat kecil, dahinya menonjol. Apabila kita tidak mengamati dengan teliti, maka tanda-tanda seperti ini akan lewat begitu saja dan tidak kita temukan. Jadi sini adalah micrognathia. Nah, ini adalah tanda dari tangan, istilahnya clenched fist, jari-jari yang mencakar, menyerupai cakar. Nah, ini terlihat dia membuka lalu tangan seperti mencakar. Ini adalah clenched fist, termasuk karakteristik dari kelainan trisomi 18 atau Edwards syndrome. Nah, di sini kita melihat bagian otak yang kita ukur terlihat cerebellum atau otak belakang ini kecil atau hypoplastik. Kembali kita masih mengamati profil wajah, karena bagian ini terlihat cukup bisa dilihat dengan jelas. Telinga yang terlihat melorot, low ear set, posisinya jauh di bawah dari sudut mata. Jadi telinga yang di bawah garis sudut ini adalah isinya telinga yang melorot, low ear set position. Kelamin bayi terlihat perempuan, bisa kita amati dengan jelas. Perhatikan bagian kaki, ini ada kecurigaan namun tidak terlalu jelas. Istilahnya adalah rocker bottom foot, mirip seperti kaki dengan tumit yang tebal. Perhatikan ada kista pada daerah tali pusat. Jadi seharusnya tali pusat itu halus, berpilin, tidak boleh ada kista. Jadi kista pada tali pusat ini juga menjadi marker adanya kelainan trisomi 18, umbilical cord cyst. Kemudian kita lihat tali pusat dengan aliran darah masih tampak normal. Nah, pada jantung kita temukan adanya kelainan ventricle septal defect. Jadi jantungnya terlihat ada kebocoran. Ya. Ini ada ventricle septal defect yang cukup besar, VSD jantung, juga ada ASD, atrial septal defect. Ini adalah VSD-nya ya, terlihat bocor. Dan ASD, complete AVSD, jantung yang bocor. Ini bagian kaki, kita lihat telapak kaki, jari-jari kaki, dan ini kecurigaannya istilahnya adalah rocker bottom foot. Jadi tumit seolah-olah lebih tebal. Bentuk kepala terlihat bulat. Jadi seharusnya bentuk kepala itu oval, ini terlihat bulat bundar. Dan biasanya disertai dengan kondisi di mana terjadinya growth restriction atau bayi yang tumbuh kembangnya terganggu. Jadi ini adalah kondisi bayi dengan trisomi 18 atau Edwards syndrome dengan prognosis yang tidak terlalu baik.